Shalom saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Yakobus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-25. Namun sebaiknya kita berdoa dulu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih setiamu. Kami bahagia sebab Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Yesus yang baik, satu kerinduan kami. Kami mau dengar-dengaran akan firman, maka berfirmanlah Engkau Tuhan. Sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Yakobus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-25. Begini firman Tuhan saya bacakan buat kita semua. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus, sahabat terbaikku dalam kasih Yesus, mungkin setiap kita atau novel ini saja yang pernah punya pengalaman itu, di mana guru saya pernah bilang, bagaimana kalian semua masuk dari telinga kiri, keluar telinga kanan. Itu pasti nada marah. Itu pasti sebuah kekesalan dalam kehidupan seorang guru. Karena mungkin murid-muridnya tidak mau mendengar dan hanya ngoceh-ngoceh dan ngoceh saja. Guru menerangkan, lalu anak didik juga berbicara, juga bercerita di bangkunya. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di pasal 1 ayat 19 sampai ayat 27, Yakobus mengingatkan mereka supaya mereka cepat mendengar, lambat dalam berbicara, membuang yang kotor dan jahat dari kehidupan mereka. Menjadi pelaku firman, taat kepada hukum yang memerdekakan, mengekang lidah, dan tulus dalam beribadah. Sekali lagi, ayat sebelumnya, Yakobus mengingatkan agar mereka cepat mendengar. Sebab apa? Yakobus memahami bahwa ketika surat ini dinyatakan, dialamatkan kepada 12 suku di perantauan, Yakobus ingin menegaskan bahwa dengar-dengaran akan firman Tuhan adalah sebuah kekuatan bagi setiap pribadi pengikut Yesus di dalam sebuah kesetiaan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya di satu sisi firman Tuhan mengatakan bahwa iman itu timbul dari dengar-dengaran akan firman Tuhan. Maka saudaraku, ketika Yakobus, ini adalah saudara tiri dari Tuhan Yesus sendiri, menulis surat ini di tahun 45-49 Masehi, Yakobus ingin menegaskan lebih dan lebih lagi dengan nada yang berwibawa, dengan penegasan yang luar biasa. Yakobus mau pribadi-pribadi orang percaya yang terserak itu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan dalam arti mendengar dan melakukannya. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau firman Tuhan pada saat ini mengatakan kepada kita, jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, saya membayangkan bahwa Yakobus sudah hidup di tahun ini, hidup di zaman ini. Atau saya ingin mengatakan bahwa akan tiba saatnya kita gampang sekali untuk mendengar firman Tuhan. Sekali lagi, kita gampang sekali mendengar dan meraih firman Tuhan.
Lihatlah pada saat ini, YouTuber atau firman Tuhan yang ditebarkan begitu gampang untuk diraih. Bahkan di setiap handphone kita, pasti kita memiliki Bible elektronik. Dan mungkin dari 100 orang Kristen, pasti 99,99% memiliki Bible elektronik, Alkitab, di handphonenya, di gadget. Tapi sekali lagi adalah, apakah kemudahan mendengar firman Tuhan itu, apakah situasi begitu gampangnya meraih firman Tuhan itu, menjadi kuat kita juga untuk merindukan. Sekali lagi, yang pertama untuk merindukan. Dan yang kedua melakukannya. Atau mungkin pendeta Novel akan bilang, ya sudahlah, khotbah kita seperti kemarin-kemarin, seperti tahun kemarin. Sekarang pulanglah, cukup lakukan saja. Gitu. Apakah kita melakukannya? Itu yang Yakobus mau. Benar, saat ini kita begitu gampang meraih, menggapai firman-firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Tapi sekali lagi Yakobus mau mengatakan, jadilah pelaku, bukan hanya mendengar saja. Sebab apa? Mendengar saja tidak cukup. Mendengar saja tidak menjadi sesuatu yang berarti dalam kehidupan kita. Lalu saya pernah mengingat, ada seseorang menuliskan dengan mengatakan, kita bahkan sering mendengar khotbah, tapi tidak mendengar firman. Ini mungkin sesuatu yang berbeda. Tapi saya ketika mengutipnya, saya setuju dengan hal itu. Sebab kita sering hanya mendengar khotbah, sesuatu yang mungkin menarik di telinga kita. Seperti apa yang dikatakan oleh Paulus, akan datang pengkhotbah-pengkhotbah yang meninabobokan, yang mengenakan telinga kita. Tapi lihatlah, apakah kita benar-benar mendengarkan firman Tuhan? Atau kita hanya menjadi sesuatu yang dininabobokan dengan dengar-dengaran akan khotbah itu. Padahal lagi-lagi Tuhan mau melalui Yakobus kita menjadi pelaku. Sekali lagi kita menjadi pelaku. Bukan hanya mendengar saja, tapi pelaku. Sekali lagi menjadi pelaku. Itu sebabnya perintah ini nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Apa itu? Firman Tuhan jelas mengatakan, jadilah pelaku firman Tuhan. Lalu mungkin kita bertanya, emang kenapa dengan menjadi pelaku firman Tuhan? Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih hati, sahabat terbaik dalam kasih Yesus, mendengarkan dan melakukan firman Tuhan itu, saya bisa merangkum di dalam 6 hal. Mengapa kita harus menjadi pelaku dan bukan hanya pendengar saja? Yang pertama, ketika kita menjadi pelaku, kita menjadi peka terhadap kebutuhan orang lain. Kita menjadi tahu apa yang dirasakan orang lain. Seperti mengunjungi anak yatim, seperti bertemu dengan orang-orang yang termarginalkan, terpinggirkan. Akhirnya kita menjadi peka. Dan kita bisa menjadi bagian dari kehidupan mereka. Yang kedua, kita berkenan kepada Tuhan. Sebab itu yang Tuhan mau terjadi atas setiap kita. Kita menjadi pendengar dan pelaku dan membuat kita berkenan bagi Tuhan. Lalu apa yang ketiga? Menjadi pelaku dan pendengar firman Tuhan itu, kita semakin merasakan kasih dan karya Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Maka selalulah melakukan firman Tuhan. Maka semakin lagi kasih dan karya Tuhan itu engkau rasakan dalam kehidupanmu. Yang keempat, sebab iman, sebab firman, sebab keselamatan, sebab anugerah Tuhan tanpa tindakan, itu adalah sebuah kematian abadi. Bukankah kita juga yang mengatakan, dan firman Tuhan juga mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Lalu apa yang kelima? Kenapa kita harus menjadi pendengar dan pelaku? Sebab itulah yang Tuhan mau terjadi atas setiap kita.
Engkau, saya, kita adalah duta Allah. Kita adalah pionir-pionirnya. Kita adalah alatnya. Dan kita harus menggambarkan kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Itu sebabnya Yakobus Tuhan pakai untuk menegaskan, jadilah pelaku, bukan hanya pendengar saja. Yang keenam, sebab dunia ini adalah panggung kita untuk menampilkannya. Dan ingat, ada saatnya nanti kita tidak punya waktu dan tempat untuk melakukan apa yang kita dengar dari Tuhan Yesus. Artinya, pakailah dunia ini. Seperti apa yang dikatakan oleh tema kita. Hiduplah benar sesuai dengan hukum Allah. Apa hukum Tuhan itu? Apa hukum Allah itu? Tidak lain, kita mampu menjadi pribadi yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan bukan hanya pendengar saja di dalam kehidupan kita. Kita harus pasti bersuka cita dengan firman Tuhan pada saat ini. Sebab ini menjadi sebuah koreksi yang begitu indah dalam hidup kita. Karena apa? Yakobus mengatakan, kalau kita hanya pendengar saja dan tidak melakukannya, kita sama seperti pribadi yang bercermin. Kita sedang bercermin, mengamati wajah kita, mengamati bentuk tubuh kita, mengamati diri kita. Tapi setelah itu, kita lupa wajah kita. Kita tidak bisa bahkan membayangkan wajah kita. Bahkan lebih dalam lagi, ketika kita bercermin, akan nyatalah siapa kita. Siapa dirimu, di mana ada bercak, di mana ada tai lalat, di mana ada mungkin bopeng atau bekas jerawat, atau hidung yang seperti yang seksi seperti hidung saya ini, atau jidat yang seperti ini. Artinya apa? Cermin itu menggambarkan, cermin itu adalah sesuatu yang jujur tentang diri kita. Makanya firman Tuhan, kalau kita hanya mendengar saja tidak melakukannya, kita menipu diri kita sendiri. Sebab apa? Kita tahu kekurangan kita tahu sesuatu yang tidak benar dalam diri kita, tapi kita tidak peduli, tapi kita lupa, dan tidak mampu untuk melakukan apa yang baik bahkan untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita mengasihi orang lain? Kalau diri kita sendiri saja tidak kita kasih, bagaimana kita peduli dengan orang lain? Kalau diri kita sendiri juga tidak kita pedulikan. Maka firman Tuhan mengatakan, jangan menjadi penipu di dalam dirimu sendiri. Lalu apa yang terakhir? Setiap kita pasti ingin berbahagia. Setiap kita pasti akan ingin bersuka cita dalam hidup kita. Sebab banyak orang mengatakan, sukacita ada di dalammu, tapi sebenarnya dia mau katakan, aku yang bersuka cita, kamu tidak. Tapi bagi Tuhan, saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yakobus menegaskan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatan. Artinya apa? Itulah kebahagiaan yang sejati. Ketika kita mampu menjadi pribadi yang mendengar dan melakukannya, seperti apa yang Tuhan mau memerdekakan orang, melepaskan belenggu-belenggu, membebaskan setiap penindasan, menjadi penopang, menjadi kuat bagi orang-orang yang membutuhkan, maka kita akan memiliki kebahagiaan yang sesungguhnya. Sebab sekali lagi, itulah kebahagiaan yang Tuhan mau terjadi atas setiap kita. Kalau hanya pendengar dan tidak melakukannya, kita pasti tidak akan pernah berbahagia. Satu contoh soal, kalau kita bicara contoh soal ya, firman Tuhan mengatakan, lebih berbahagia memberi dari menerima. Sepanjang itu tidak kita lakukan, maka kita dipastikan tidak akan pernah berbahagia. Kalau hanya dirimu sendiri dengan keegoanmu menjadi milikmu seutuhnya, percayalah, engkau tidak akan pernah merasakan kebahagiaan sejatinya dalam kehidupan ini. Amin. Tuhan memberkatimu. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Lalu apa yang bisa kita petik dari firman Tuhan pada saat ini? Ketahuilah, hidup benar itu, yang pertama, hidup benar itu adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan. Yang kedua, ketika Tuhan masih beri kesempatan mendengar dan melakukan firman Tuhan, jadilah pelaku. Sebab dibutuhkan pelaku-pelaku. Sebab dibutuhkan eksekutor-eksekutor akan kebenaran firman Tuhan. Kalau hanya mengatakan, kalau hanya dengar-dengaran, itu tidak akan mampu bertahan lama dalam hidup. Lalu apa yang ketiga? Jangan menjadi pribadi yang menipu diri sendiri. Jangan munafik. Maka koreksilah dirimu dengan firman Tuhan yang engkau dengar dan melakukannya di dalam kehidupanmu. Lalu apa yang keempat? Anda ingin bahagia, Anda ingin sukacita di dalam Yesus, lakukanlah. Dan jangan hanya pendengar firman saja, maka kebahagiaan itu akan menjadi milikmu, nyata bagimu. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi kuat setiap kami, dan kami bukan hanya pendengar saja, tapi pelaku-pelaku di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam kasih-Mu Tuhan, enyahkanlah virus-virus ini. Amin.